Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Eka Mariani dengan NIM 2007062 di tugas mata kuliah Perlindungan dan Pemberdayaan Anak dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsi MPD. Materi kita kali ini yaitu prinsip hak anak dan perlindungan hak anak. Dikaitkan dengan permasalahan perlindungan hak keselamatan anak dari APE luar. Materi awal yaitu pengertian anak, hak-hak anak, dan perlindungan anak. Pengertian anak. Secara umum, apa yang dimaksud dengan anak? Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan, atau disebut juga sexual intercourse antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Nah, berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut demi kepentingannya. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dinyatakan bahwa anak adalah seorang atau seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. C. Convention of the Right of Child di tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Kongres nomor 39 tahun 1990. Disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Dan yang terakhir D, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau 0 sampai dengan 18 tahun. Konvensi Hak Anak. Apa itu Konvensi Hak Anak? Konvensi Hak Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian antar negara, para penguasa pemerintah, dan sebagainya. Nah, perjanjian yang dimaksud ini sifatnya mengikat secara yuridis dan politis. Oleh karena itu, konvensi merupakan suatu hukum internasional atau bisa juga disebut sebagai instrumen internasional. KHA di sini adalah perjanjian mengikat secara yuridis dan politis antara berbagai negara yang mengatur tentang hak anak. Konvensi Hak Anak ini disahkan sebagai salah satu instrumen internasional di bidang hak asasi manusia yang memuat ketentuan dan keterkaitan tentang persoalan anak, termasuk di dalamnya memuat prinsip-prinsip hak anak itu sendiri yang dirumuskan sebagai berikut. 1. Non-diskriminasi. Setiap anak memiliki hak dan kesempatan yang sama, tidak boleh dibedakan dan tak terkecuali. KHA merupakan konvensi yang berlaku untuk semua anak, tidak membedakan apapun latar belakangnya, suku bangsanya, agamanya, ras atau etnisnya, bahasanya, budayanya, jenis kelaminnya, penyandang disabilitas atau tidak, kaya atau miskin. Semua anak berhak mendapat pemenuhan hak dalam perlindungan khusus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Prinsip non-diskriminasi tertuang dalam pasal 2 ayat 1 dan 2 KHA yang isinya negara-negara pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apapun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis atau asal-usul, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain, anak atau orang tua, anak atau wali hukum anak. Nah, di pasal kedua, negara-negara pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status,
aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak, atau anggota keluarga anak. 2. Kepentingan terbaik bagi anak. Setiap kebijakan atau program yang dibuat oleh negara, penguasa, pemerintah maupun masyarakat, bahkan keluarga harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Kemungkinan yang akan terjadi berdampak apa kelangsungan hidup anak dan tumbuh kembangnya. Nah, prinsip ini tertuang dalam pasal 3 ayat 1 sampai 3 KHA. 3. Hak hidup dan kelangsungan hidup. Anak memiliki hak hidup yang melekat pada dirinya, dan negara mengakui bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan dijamin oleh negara. Anak harus mendapat kehidupan yang layak, perawatan yang memadai bagi kesehatan fisik, mental, emosi, dan perkembangan intelektual, sosial, dan kultural. Nah, prinsip ini terdapat pada pasal 6 KHA dalam ayat 2. Yang terakhir yaitu penghargaan terhadap pendapat anak. Pada dasarnya anak memiliki pandangan terhadap segala sesuatu, namun pertimbangan usia dan kematangan yang belum cukup, seringkali orang tua dewasa tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, sebagai contoh, pilihan masuk ke sekolah, memilih makanan tertentu, pilihan untuk sanksi ataupun hadiah, dan sebagainya. Pendapat dari mulai hal-hal kecil sangat penting untuk diungkapkan oleh seorang anak karena dapat meningkatkan kepercayaan diri, kemampuan mengambil keputusan, belajar untuk menyatakan pandangan kepada orang lain, dan menerima suatu perbedaan pendapat. Nah, prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 KHA. Hak-hak anak. Negara kita menjamin hak-hak anak yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Dalam bab 2 Undang-Undang Nomor 4 ini mengatur tentang hak anak atas kesejahteraan, yaitu 1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan. 2. Hak atas pelayanan. 3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan. 4. Hak atas perlindungan dan lingkungan hidup. 5. Hak mendapatkan pertolongan pertama. 6. Hak untuk memperoleh asuhan. 7. Hak untuk memperoleh bantuan. 8. Hak diberi pelayanan dan asuhan. 9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus. 10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam undang-undang ini diatur dalam bab 3 bagian ke-10 pasal 52 sampai 66 yang meliputi 1. Hak atas perlindungan, 2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. 3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. 4. Hak bagi anak yang cacat fisik dan atau mental. Hak untuk beribadah menurut agamanya. Nomor 6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing. 7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. 10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ada 4 jenis hak anak untuk mendapat perlindungan, yaitu yang pertama, perlindungan fisik. Apa itu perlindungan fisik? Perlindungan fisik berkaitan dengan raga seorang anak, dari mulai kepala sampai ujung kaki. Orang tua jangan pernah memukul apalagi menganiaya anak. Menjewer dan mencubit dengan alasan menegakkan kedisiplinan tidak dibenarkan. Anak harus diperlakukan sebaik mungkin, jangan sakiti mereka secara fisik. Yang kedua, perlindungan emosional. Perlindungan emosional berkaitan dengan jiwa seorang anak. Psikis anak harus dijaga dan dilindungi dari kekerasan fisik, seperti memaki atau membentak. Makian atau bentakan akan meninggalkan luka jiwa yang mendalam, sehingga butuh
butuh penyembuhan yang lama dan tidak mudah. Yang ketiga, perlindungan seksual. Ancaman kekerasan seksual bagi anak justru lebih rentan datang dari keluarga terdekat dan orang-orang di sekitar lingkungannya. Perlindungan seksual untuk anak harus diajarkan sejak dini. Bentuk pengajarannya bisa dilakukan baik lewat nyanyian atau peran orang tuanya langsung. Dan yang terakhir, nomor 4, perlindungan dari penelantaran. Hak yang satu ini kerap kali diabaikan orang tua, baik masyarakat marginal ekonomi rendah maupun masyarakat ekonomi menengah ke atas. Pada masyarakat bawah, anak-anak dan bayi dieksploitasi jadi pekerja, seperti pengemis atau pengamen jalanan. Nah, pada kalangan masyarakat ke atas, kategori berada, pelanggaran terhadap hak perlindungan dari penelantaran biasanya dilakukan dengan cara membiarkan bayi bermain sendiri, kurangnya perhatian karena kesibukan, serta lebih mementingkan ego dan kepentingan sendiri. Perlindungan hak keselamatan anak dari AP luar. Adapun prinsip-prinsip umum pemilihan dan pengembangan AP mengacu pada pasal 29 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif. Nah, 2, menjamin keamanan, kesehatan, keselamatan peserta didik. Nah, secara umum, pembuatan dan pemilihan AP sebaiknya memperhatikan beberapa syarat sebagai berikut. 1. Syarat edukatif. Apa itu syarat edukatif? Syarat edukatif artinya pembuatan APE disesuaikan dengan tujuan program pendidikan, standar pencapaian perkembangan peserta didik atau kurikulum yang berlaku, serta dapat membantu aktivitas dan kreativitas peserta didik sesuai tahap perkembangannya. 2. Syarat teknis. Nah, syarat teknis diantaranya tepat bentuk dan ukurannya sehingga tidak menimbulkan kesalahan konsep, multiguna, dibuat dengan bahan yang aman dan kuat atau tidak mengandung unsur membahayakan bagi peserta didik, serta mudah digunakan, menambah kesenangan peserta didik untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Yang ketiga, syarat estetika. Nah, syarat estetika ini antara lain bentuk yang ergonomis, fleksibel, mudah dibawa oleh peserta didik, atau keserasian ukuran serta kombinasi warna. Adapun jenis APE luar. Nah, jenis APE luar ini dibedakan menjadi ada yang permanen dan ada yang dapat dipindah. Yang permanen ini contohnya seperti ayunan, seluncuran, terowongan, jungkit-jungkit, titian, tangga majemuk. Nah, alat untuk bergelantungan, bak pasir atau bak air, jaring laba-laba, playground atau ring basket. Nah, sedangkan yang dapat dipindahkan, 1. Sepeda roda 3, 2. Simpai atau hula hoop, nah gawang mini, dan yang terakhir alat bermain lompat tali. Keamanan dan keselamatan. Keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya dan atau potensi bahaya. Nah, kecelakaan saat penggunaan APE bisa terjadi, diantaranya disebabkan oleh yang pertama, AP luar dibangun di area yang tidak tepat. Maksudnya AP luar dibangun di area yang tidak tepat ini misalnya dekat dengan pembuangan sampah atau di bawah pohon yang mudah tumbang atau dekat jalan raya. Nah, yang kedua, AP luar dibangun di atas tempat yang keras seperti semen, penuh bebatuan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, AP luar tetap digunakan meskipun sudah rusak. Nah, kerusakan ini ditandai dengan adanya bagian-bagian yang berkarat, putus, retak, nah pondasi retak, tali ayunan mulai putus dan sebagainya. Nah, yang keempat, AP luar memiliki sudut-sudut tajam, misalnya paku yang tidak tertancap utuh atau mur yang longgar dan sebagainya. Nah, selanjutnya area AP luar yang licin, becek, basah atau berlumut, nah bisa mengakibatkan anak terjatuh. 6. Ada area AP luar penuh daun, penuh semut dan lain-lain sehingga anak dapat terserang penyakit kulit dan digigit serangga. Terus yang selanjutnya, jumlah AP yang tersedia sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah anak. Nah, kondisi ini akan membuat mereka berebutan satu sama lain.
HP yang rusak sangat membahayakan apabila sampai terkena anak, bisa mengakibatkan cedera atau luka, bahkan yang lebih fatal bisa terjadi kecelakaan saat anak bermain yang diakibatkan ketidaklayakan alat permainan tersebut. Adapun solusi yang bisa diambil dari permasalahan tersebut. Nah, apabila untuk suatu lembaga yang mempunyai alokasi dana lebih bisa menggantinya dengan yang baru. Namun beda cerita dengan lembaga yang tidak mempunyai alokasi dana lebih. Mungkin bisa disiasati dengan benar-benar melakukan pengawasan yang ekstra ketika permainan APL luar tersebut dipergunakan. Atau kalau masih khawatir terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, bisa diganti dengan permainan sederhana dengan kearifan lokal atau tradisional seperti sonda, loncat tali, sapintrong, dan lain-lain. Memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman, dan menyenangkan adalah salah satu poin yang terdapat pada perlindungan anak yang menjadi bagian dari misi lembaga. Artinya, semua anak yang ada di satuan PAUD harus terlindung dari kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Nah, juga menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di lembaga PAUD.